obat dalam vial atau dalam ampul ya. Terus squid, alkohol, gunting, plester, sarung tangan, tourniquet, ballpoint, buku obat ya, buku obat. Jadi medication form ya, atau apa tuh, request dokter, tulisannya dari dokter ya, dari dokter. Resep gitu Ibu. Bukan resep, dia memang kayak medication form obat buku obat pasien. Jadi di sini ada nama obat, ada pemberian dan nama tanda tangan kita nanti di sini. Jadi bentuknya kayak kotak-kotak gitu ya. Jadi setiap orang dia punya satu. Biasanya kadang-kadang ada yang disatukan dengan medication apa tuh, medrek, ada yang dengan status pasien, atau ada yang kadang-kadang disimpan di sini di papan. Jadi setiap pasien punya masing-masing. Nanti kalau misalnya pasiennya udah pulang, kadang-kadang itu nanti dimasukkan ke dalam status. Harus ada di status medication form atau kayak resep, buku resep lah ya kalau bahasa Indonesia mah, kartu obat atau resep obat. Tapi bukan resep sih. Kalau resep itu kan kesannya kayak resep dokter yang selembar itu loh. Nah, ini mah bukan. Ini mah memang kayak formulir obat. Jadi memang udah formulir ya. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini apa pasiennya sih? Assalamualaikum. Ya, Ibu, perkenalkan saya Suster Maya. Ya, boleh disebutkan Ibu siapa namanya? Nisa. Ibu Nisa. Oh, saya cek dulu ya. Dicek dulu gitu. Nisa apa? Oke nih, Ibu Nisa Nurfadila. Saya hari ini akan memberikan tindakan injeksi obat ya Bu ya. Saya akan memberikan obat kepada Ibu. Nanti pemberian obatnya melalui pembuluh darah. Ya, mungkin agak sedikit sakit nanti, tapi nggak terlalu sakit kayak digigit semut. Ya Bu ya. Ada yang mau ditanyakan Bu? Ada apa Ibu bersedia? Baik, kalau begitu saya siapkan dulu alatnya Bu ya. Oke, fase orientasi ya. Fase orientasi sebutkan salam, sebutkan tindakan yang dilakukan apa, prosedurnya bagaimana, jelaskan sedikit saja. Kemudian kontrak waktu ya, mungkin waktunya hanya 10 menit ya Bu ya. Tanyakan kesediaan pasien, kan inform consent. Artinya inform consent memberikan informasi dan kesediaan. Bersedia nggak pasien? Oke, Ibunya bersedia, kita persiapkan alat. Oke. Kita persiapkan alat, kita lakukan prinsip 5 benar. Ya, jadi prinsip 5 benar tadi sudah dimulai tadi, dari mulai fase orientasi kita sudah tanyakan namanya Nisa Nurfadila. Kemudian kita lakukan prinsip 5 benar, kita cek di buku obat, kartu obat, kita cek betul Nisa Nurfadila. Oke, kita cek Nisa Nurfadila. Oke, pemberian obatnya, obat kita akan memberikan obat Ceftriaxone ceritanya ya. Oke. Prinsip 5 benar. 1 adalah benar pasien. Benar pasien. Oke, tadi siapa namanya? Nisa Nurfadila. Sesuai dengan yang ada di gelang dan sesuai dengan yang di kartu obat Nisa Nurfadila. Kemudian benar obat. Obatnya kita lihat sediaannya Ceftriaxone. Oke, betul Ceftriaxone. Di kartu obat dicek di resep dokter, benar nggak dokter requestnya Ceftriaxone, jangan-jangan beda. Sediaannya benar, tapi kita lihat lagi, kadang-kadang ada yang mirip. Ada yang namanya Cefixim atau amoxicillin, bentuknya mirip kayak gini sama. Kita harus cek di buku obat dan di kesediaan, itu adalah benar obat. Kemudian benar waktu, ya benar waktu. Waktu pemberiannya berapa kali sehari? Kita lihat di buku obat, semuanya ada di sini. Dokter biasanya nulis BID. BID artinya 2 kali sehari. Kalau TID 3 kali sehari. KID 4 quarter ya, 4 kali sehari. Ada yang once daily, OD 1 kali sehari. Nah, setelah dokter request itu biasanya perawat ngasih jamnya di situ, misalnya 8, jam berapa lagi? Nah, ada jam-jamnya. Kita lihat apakah benar sekarang waktu pemberiannya sudah tepat, jam sesuai dengan perhitungan. 3 kali sehari berarti per berapa jam? Kalau 3 kali sehari 8 jam, tinggal 24 dibagi 3. jadi 8 jam. Kalau per 4 kali berapa jam sekali? 6
6. 6, tinggal 24 dibagi 4. 6. Jadi 6. Kalau 1 kali sehari berarti per berapa jam? 24. 24 jam. Kalau 2 kali sehari per 12. 12 jam. Oke, kita lihat benar waktu sudah. Terus benar Dosis. Dosisnya berapa? Oke, kita hitung ya. Di sini dokter mintanya 500 mg ya. Ini 500 mg. Ini sediaannya 1 gram. Beda. Ini 500 mg, ini 1 gram. Nah, gimana caranya kita ambil berarti setengahnya dari ini ya. Jadi cuma dikasih semua. Dokter di sini kita lihat semua di catatan medikasinya ya. Oke, benar dosis kita hitung. Lalu benar apa lagi? Rute. Benar rutenya. Di sini permintaan dokter ternyata IV. Apakah sesuai? Nanti kita harus belinya IV. Oke, betul. Jangan-jangan kenapa? Ada juga kayak misalnya contoh obat paracetamol. Paracetamol itu ada yang dikasihnya lewat drip ya, ada yang dikasihnya lewat sirup. Nah, mau yang mana? Ya beda. Ya, ini juga kita lihat disediaannya apakah benar ini caranya IV atau tadi apa? Nah, ternyata benar. Di sini ada tulisannya IM atau IV. Cek dulu ya, IM atau IV. Berarti ini bisa nggak dikasih SC? Tidak. Nah, ya, terus ini juga cek, ini benar nggak pemberiannya? Subkutan ya, IM atau subkutan kecil. Di sini ada ya, IM atau SC. Ada tulisan cara kemana rute yang harus diberikan. Oke, udah selesai. Benar apa lagi satu lagi? Udah. Dokumentasi informasi. Dokumentasi dan implementasi ya, harus tahu itu ya. Terus oke, kita udah cek. Jadi ngecek itu dari mulai kita persiapan itu sudah mulai ngecek. Jadi jangan sampai nanti kita mau ngasih baru disebutkan prinsip 5 benar gitu. Jadi dari persiapan alat itu udah prinsip 5 benar tadi, dari mulai identifikasi pasien sampai ke persiapan obat. Kan kita akan persiapan obat sekarang. Oke. Yang pertama kita cuci tangan. Nah, kita siapkan dulu plaster ya. Biar gampang. Nggak usah terlalu panjang ya, karena kan nanti nggak usah terlalu panjang, tapi juga jangan terlalu pendek ya. Kemudian kita akan mengambil obat ya. Nah, ini ya, kalau misalnya obatnya ada di dua tempat, ada di atas dan ada di bawah, ini nggak bisa dipatahkan sampai kiamat juga nggak bisa. Jadi ini harus diturunkan dulu. Nah, udah turun ke bawah semua. Di sini kan ada lingkaran. Di mana lingkaran itu berada, itu adalah tempat dipatahkan. Kadang-kadang Bu nggak semuanya di leher ini, ada yang di atas juga, ya ikuti aja. Ya, jadi ada tempat untuk mematahkannya. Biasanya amannya sih pakai kasa mematahkannya itu, ya. Tapi di sini adanya kapas, harusnya pakai kasa, ya. Tapi kalaupun mau pakai ini juga nggak masalah. Kadang-kadang kita pakai ini daleman ini ya. Tapi kita pakai ini aja biar aman. Ya. Jadi ini semua sudah turun, kita akan patahkan obatnya. Ada juga alat khusus pematah ini ya. Ini apa namanya? Ampul. Ampul ya. 1, 2, 3. Nah, di tengah. Jadi tangan kita yang jempol ini ngedorong. Ya, oke. Kedua. Kita akan menggunakan squid yang 3 cc saja. Ya, jadi ingat ini adalah prinsip steril. Jadi harus ada di dalam, ini harus dibuka sama kita. Ini namanya steril. Kalau dia tidak ada di dalam, ini berarti tidak steril. Yang mana Bu yang steril? Yang steril adalah di bagian dalamnya. Bagian luarnya nggak masalah, tapi di dalam, di ujung jarum, di antara penghubung itu harus dijaga. Oke, setelah ini kita eratkan. Ya. Kita eratkan. Kemudian kita akan buka dengan teknik satu tangan. Ya.
diam saja. Oke, lalu kita ambil obatnya. Kita akan masukkan obatnya dengan cara terbalik. Nah, ini jadi nggak akan tumpah. Ya, nggak akan tumpah. Semakin kita tarik, semakin habis kita sampai Sampai ujungnya. habis. Sampai habis itu teh Ibu. Ujungnya sampai kita semakin turun. Oke, kalau misalnya ini boleh kita dorong sedikit, udah membuang udara. Ini masih ada, kita masukkan semua. Nah, sampai habis semuanya. Ya sesuaikan dengan dosis. Tadi dokternya minta berapa, ini sedianya adalah 2 mili. Berapa mili dokternya minta? Ya, kalau 2 mili berarti kita kasih semua. Sesuaikan. Ya. Setelah itu boleh kita tutup. Ya. Kenapa dengan seperti ini? Untuk meminimalkan resiko tertusuk. Ya, jadi jangan sampai kena tangan. Setelah ini boleh diginiin. Lalu setelah itu kita keluarkan udara. Perlahan-lahan. Sudah. Setelah itu kita kasih label. Tadi siapa namanya? Nisa. Nisa apa tadi? Nisa Nurfadila. Nisa Nurfadila. Kadang-kadang ada Nisa yang lain. Kalau perlu dengan nomor medreknya 3210 berapa tulis ya. Sekarang udah modern, kadang-kadang udah ada yang di print. Kadang-kadang ada yang udah di print dari bagian itu, jadi udah tinggal langsung nempelin aja. Iya. Kalau misalnya bener-bener di kampung nggak ada sama sekali label, boleh pakai plester, boleh ya. Tulis di plesternya. Yang penting harus dikasih label. Kenapa? Karena takutnya tertukar. Apa namanya? Emang kayak gini. Emang iya ibu emang gitu. Oh emang gitu. Itu kalau ujian kalian bawa sendiri ya label ya. Iya ibu. Yang Bisa dibuka gitu ya. oh yang kayak buat di tukang jajanan snack itu loh. Yang buat di buku yang dinamain atau di kolektif ini. Oke, ya kita dekatkan alat-alat ke pasien. Ya. Ya Ibu, assalamualaikum ya. Tadi sesuai dengan kontrak tadi ya Bu ya, kita akan melakukan pemberian obat melalui pembuluh darah Ibu. Ya, saya akan memasang alas dulu. Ya, pasang alas gimana? Biasanya intral gitu ya Bu. Nah biasanya teman-teman kalau nggak ada pasiennya nih, kadang-kadang naruh pakai instrumen tuh di tengah. Makanya bisa bilang itu nggak ada pasiennya tuh. Taruh di sini di pinggir karena kita kalaupun nanti ujian kan nggak ada orangnya nih. Cuman tangan aja di tengah. Ya itu kan ada orang gitu ya. Oke, yang pertama kita pasang tourniquet ya Bu ya. Sama-sama kita bilang bismillah dulu sama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini biasanya dipasang sekitar 5 cm di atas lokasi penusukan. Ya, kalau dipasang tourniquet ini rasanya sakit. Cobain dulu. Biasanya saat kita memasang tourniquet sakit nggak? Ibu boleh digenggam tangannya. Giniin lagi, digenggam, kembangkan, genggam, kembangkan, mungkin sekitar 5 kali ya. Oke, lalu, nah oke, diakhiri dengan genggaman. Kenapa? Pada saat kita seperti ini kita akan memperjelas penanya akan lebih menonjol ya dibandingkan tadi sebelum diginiin masih kurang misalnya. Oke, lagi Pak Bu, giniin lagi Bu. Oke. Ya, udah kenceng belum? Oke, lagi Bu, giniin lagi. Oke, sampai benar-benar kelihatan ya. Kalau udah benar kelihatan, oke stop. Kelihatan ya? Iya. Nah, kita mau pilih yang mana? Yang ini apa yang ini? Nah, jangan sampai teman-teman milih yang ini. Nih. Yang cabangnya. Kalau yang cabang nanti susah si spuitnya masuknya nanti ke cabang. Kita pilih yang lurus dan besar. Ya, kalau misalnya mau pilih yang ini, berarti ngambilnya ini boleh dari sini. Atau kalau mau aman ambil yang ini. Yang ini straight, lurus ya. Jadi dia tapi agak dalam. Ya, tapi kalau mau yang ini boleh juga. Ya, yang penting jangan di percabangan di sini ya.
Oke, sok siapa lagi sini yang tangan yang lain mau dilihat? Ibu digenggam, luruskan. Oke, genggam. Oke. Kita identifikasi lokasi pena yang terbesar ya, yang nampak ya, tadi yang sudah kita lihat yang nampak. Kita posisikan dulu pasien yang nyaman. Bu, udah nyaman? Sudah ya, baik. Nanti mungkin akan sedikit sakit ya Bu, boleh nanti tarik nafas ya. Oke, lalu kita periksa lagi obatnya ya, kita keluarkan lagi udaranya, pastikan ya, mungkin tadi masih ada udara, kita cek lagi lubang jarum madep ke kita ya, kalau bisa juga ini nomor-nomor juga madep ke kita, penomoran dan lubang jarum ya madep ke kita. Jadi keluarkan udara ya. Oke. Kita akan desinfeksi ya, tapi jangan terlalu lama ya, pasien udah nunggu, tadi langsung cepat. Kita akan desinfeksinya dengan cara, ada 2 cara desinfeksinya ini ya. Kita akan di sini nih ya, ini pasti sebelum didesinfeksi ini masih boleh dipegang, tapi setelah kita desinfeksi itu nggak boleh lagi dipegang ya. Cara mendesinfeksinya ada 2. Yang pertama mau melingkar itu dari dalam keluar ya. Oke, sudah, tidak boleh disentuh lagi ya, nggak boleh ditiup juga nggak boleh, sudah steril. Bu, selain melingkar apa? Selain melingkar boleh yang cara diusap 1 kali seperti ini yang lain ya, ceritanya yang lain seperti ini. Nah, udah, jangan bolak balik. Kalaupun Bu kotor banget, kalau kotor banget oke, nggak apa-apa, kita ambil nanti yang keduanya. Yang pertama bisa kita bersihin dulu, yang kedua baru kita segaris. Nah itu yang paling terakhir adalah yang steril ya. Dekatkan bengkok. Ini pada saat kita mau ini taruhnya di sini ya, penutupnya taruhnya di dalam bak steril ya, atau di sini juga boleh, yang penting jangan di sini ya, takutnya jatuh. Oke, setelah itu kita boleh genggam tangan pasiennya ya, seperti ini. Posisinya adalah 15 derajat ya, 15 sampai 30 derajat ya. Dari mana 15 derajat? Dari bawah ya, dari bawah. Ada yang masih nggak ngerti nggak derajat? Aku ajarin dulu derajat. Waktu kemarin tuh satu kelas kemarin ada yang bingung dia 30 derajat. Ini adalah di mana 15 derajat? Nah ini ya, ini adalah kulit, ini adalah squid. Ini 15 sampai 30. Kalau 15 lebih kecil ya di sini. Kalau 45 setengahnya ya, ini 45 derajat. Kalau ini segini 90. Ini 90. Paham nggak? Ada yang nggak ngerti? Ngerti ya? Nanti soalnya kemarin tuh ada yang nggak ngerti, dia 15-nya tuh dari sebelah mana Bu? Dari kulit. Ya. Jadi kita ulangi lagi, tadi sudah, terus sudah gitu, udah di desinfeksi sudah. Kita akan 15 sampai 30 derajat. Jadi ininya menghadap ke kita, jarumnya menghadap ke kita. Ya seperti ini, jarumnya menghadap ke kita. 15-30 sekitar segini, ya segini. Jangan terlalu tinggi. Nah, ini kan segini 90. Ya. Ini 45, ini 30. Sini ya. Bismillah ya Pak, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafasnya. Oke, masukkan sedikit, tarik darah. Tarik aspirasi. Nah, keluar darah. Pada saat keluar darah, buka tourniquetnya. Baru kita masukkan obatnya sampai habis. Masukin nggak usah? Nggak usah. Oh, sedikit. Oke, masukin sedikit ya. Oke, ini sudah sampai semua habis. Baru enggak. Sebentar. Ini kita ambil dulu alkohol swabnya, harus siap berarti ya. Nanti ulangi. Iya, yang tadi juga boleh kita pegang yang tadi tuh ya. Oke, kita simpan di sini. Jangan dulu di depnya di atas ya, jangan di pas jarum, nanti kena tangan kamu. Tarik perlahan-lahan. Jadi masukkan obat sampai habis. Masukkan tarik perlahan-lahan. Pada saat ini ujung terakhir baru kita dep. Jadi jangan ngedep pada saat ada jarum, nanti kena tangan kita. Ini dep, kemudian kita tutup. Mana tadi ini? Kenapa di sini? Oke, baru kita tutupnya di sini. One hand, ya.
Nah, buang. Ini kalau udah habis buang ceritanya ya. Ini kan ini pakai ini, boleh pakai plester langsung. Nah. Nah, cukup kan plesternya, nggak terlalu besar, nggak terlalu Kecil. estetik. Estetik nggak boleh berantakan. Gitu. Oke, bereskan alat. Kemudian kita tunggu nanti reaksinya Bu, sekitar mungkin ada reaksi 15-30 menit kita cek ya, ada mungkin nanti ada respon gatal atau kemerahan, Ibu nanti boleh bilang saya ya. Baik, tindakannya sudah selesai Bu ya. Kita sama-sama ucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Baik, saya pamit. Nanti saya akan kesini lagi untuk mengecek apakah ada reaksi obat atau tidak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.